Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, bersyukur kalau kita sudah berada di rumah Tuhan. Dan bersyukur kalau kita mau selalu setia dan taat kepada Tuhan yang mengasihi kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu setia, meskipun kita terkadang tidak setia. Dia Allah yang kita sembah, yang kita puji tanpa melihat siapa kita. Kalau kita percaya kepada Dia, kita mengakui Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, Dia pasti akan mengasihi kita. Dan bahkan kalau kita tidak mengakuinya, Dia ingin setiap kita mengaku percaya dan mengasihi Dia. Apa respon setiap kita? Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Mengucap syukurlah di dalam segala sesuatu. Mari Bapak Ibu, sebelum kita lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan, kita ambil waktu teduh. Kita mau siapkan hati kita memuji dan menyembah Tuhan, karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang mau berkorban, yang penuh kasih bagi setiap kita. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia.
yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Mari naikkan syukurmu Bapak. Mari sembah Dia, karena sungguh Dia Allah yang terbaik. Dia Allah yang mengasihi setiap kita tanpa syarat. Kalau kau mau datang, mari kasih itu, sembah Dia. Oh, Kau terbaik Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita katakan sekali lagi dengan penuh syukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Mari sembah Tuhan dengan hati tertuju kepada Tuhan dan dengan sikap tubuh yang berkenan kepada Dia. Mari kita akan menghadap hadirat-Nya di dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita pada ibadah kita pagi hari ini hanya berasal dari pihak Allah yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya, turunlah atas kita sekalian kasih anugerah dan kasih sayang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus.
di surga, terima kasih ya Tuhan. Kalau pagi ini Tuhan, kami boleh bersyukur kembali kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih karunia yang Tuhan berikan, kami masih boleh ada pada pagi hari ini Tuhan, untuk beribadah bersama-sama di tempat ini, memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan mengurapi kami ya Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, setiap pelayan-pelayan yang Tuhan, yang sudah Tuhan persiapkan untuk beribadah pada pagi ini Tuhan, supaya Tuhan pimpin kami semua ya Tuhan, supaya kami mempunyai sikap penyembah yang benar di hadapan Tuhan, sehingga penyembahan kami, puji-pujian kami Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum yang menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati juga hamba-Mu Ibu Debbie yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong, memimpin, dan mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi setiap jemaat yang hadir di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus kami semua ya Tuhan, yang ada di tempat ini dengan kuasa darah Tuhan, sehingga tidak ada satupun kuasa yang dapat merebut kami memuji nama Tuhan, sehingga kami boleh menyembah Tuhan dengan penuh sorak-sorai di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian mungkin baru bagi kita, tetapi pujian ini mengajak setiap kita untuk mengingat akan kasih-Nya bagi setiap kita. Mari kita puji Dia dengan sukacita. Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi pendamai yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, oh kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Amin. Mari nyatakan, ingat kita. Katakan, begitu besar kasih Bapa. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi pendamai yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku,
selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Timurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menerus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kasih-Mu, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Timurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menerus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu bagi setiap kami. Amin. Kita berdiri, kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Sorak-sorai muliakan namanya yang berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya dan selamatkan jiwa kita. Satu-satu, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Hanya beri kebenaran bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Muliakan namanya yang berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan. Muliakan namanya dan selamatkan jiwa kita. Satu-satu, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang beri kemenangan bersama kita.
lebih lagi menyembah Tuhan. Namun kalau Bapak Ibu ada yang kelelahan, keletihan, silakan duduk. Karena Tuhan sangat senang dengan hati yang tulus, hati yang benar-benar tertuju untuk memuji Tuhan. Kalau lelah, bukan salah, bukan tidak boleh, tetapi duduklah. Karena Dia mau kita menjadi penyembah yang sejati, penyembah yang benar-benar kita berikan tanpa syarat, tanpa pemikiran apapun, Bapak Ibu. Kami datang menyembah Tuhan. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan, dalam perbuatanku dan perkataanku, ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku mau bernyanyi setiap hari, bersyukur buat karya yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Seluruh hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Komitmen kami Tuhan menyembah. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan, dalam perbuatanku dan perkataanku, ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku mau bernyanyi setiap hari, bersyukur buat karya yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Seluruh hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seluruh hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya.
buat kehadiran Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan. Kalau pagi hari ini kami boleh hadir di tempat ini, sungguh semua karena kemurahan Tuhan, sungguh semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Kami mau naikkan syukur kepadamu Bapa. Kami mau terima kasih selalu di hadirat, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami yang ada di tempat ini. Tidak ada yang terlewat satu orang pun, semuanya mendengar isi hati Tuhan, semuanya melakukan isi firman Tuhan. Setiap hati kami yang keras diubahkan, kami menjadi pribadi yang berbeda. Kami menjadi pribadi yang mau tunduk di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang mau takluk di hadapan Tuhan. Sebab Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami, Engkau pemegang otoritas dalam hidup kami Tuhan. Bicara lewat hamba-Mu ini yang terbatas. Kuasa Roh Kudus menaungi kami semua, membuka hati pikiran kami supaya kami mampu mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan. Tuhan kuduskan, sucikan setiap hati, setiap ruangan, setiap tempat ini Tuhan, dari setiap sudut, dari yang duduk di depan hingga duduk yang di belakang. Tidak ada yang terluput dari lawatan Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua di tempat ini? Puji Tuhan baik. Coba lihat kiri kanannya, kasih senyum termanis, kasih jabat tangan terhangat. Lihat kiri kanan belakang, jangan ada yang terlewatkan dari senyuman manis Bapak Ibu semua di tempat ini. Kalau bulan ini kita itu sedang masuk ke dalam bulan pujian ya Bapak Ibu ya. Bulan pujian dan penyembahan. Di minggu pertama kita sudah mengulas bagaimana cara kita merindukan Tuhan, bagaimana hati yang haus mencari Tuhan. Di minggu yang kedua kita mengenal pinggan yang bersih, bagaimana orang yang murni hatinya, bagaimana orang yang suci hatinya, dialah yang bisa melihat Tuhan, dialah yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah di minggu ketiga ini ada sebuah judul yang diberikan untuk kita semua, yaitu penyembah yang otentik Bapak Ibu ya. Apa itu penyembah yang otentik? Saya mencari di kamus Bapak Ibu. Apa arti kata otentik itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita, otentik itu artinya dapat dipercaya, sah, tulen, asli ya. Otentik itu aslinya artinya bisa dipercaya, tulen, asli, sah. Apa yang Bapak Ibu pikirkan kalau saya ngomong tentang 100% ori? Ibu Tanum? Asli. Betul, asli tidak palsu. Tidak KW, betul. Apa lagi? WL-nya mungkin? Kalau saya bilang 100% ori, apa yang terpikir dalam pikiran? Murni, betul sekali. Tadi apa? Asli, tidak KW, tidak palsu, murni. Apalagi Bapak Ibu kalau saya bilang 100% ori, bertahan lama, siap. Ada lagi yang terpikir, aduh kalau saya mikirin kata 100% ori, aduh yang terpikir ini. Yang suka belanja nih siapa nih? Yang suka belanja-belanja di mall, beli tas ori, beli sepatu ori, apa yang langsung terpikir? Mahal. Asli, tidak palsu, tidak KW, murni, mahal, bertahan lama. Betul sekali Bapak Ibu ya. 100% ori. Asli itu 100% ori. Jadi saya langsung berpikir ketika saya mau lihat kata-kata ini. Asli. Sesuatu yang asli itu betul mahal harga. Sesuatu yang asli itu tahan lama, tidak cepat rusak sifatnya. Sesuatu yang asli itu, sesuatu yang 100% ori itu asli. Asli kulit buaya ini tas. Ini sepatu asli kulit rusak. Oh kuda kata ibu. Asli ini jaket kulit ular. Berarti
dari kulit ularnya, gitu ya. Jadi tahan lama, tidak cepat rusak, bahannya premium, bagus, mahal. Gak semua orang punya, gak semua orang bisa. Kalau yang KW, semua orang pasti bisa belinya karena harganya lebih murah. Terus kalau terkena gesekan langsung rusak. Jadi bedanya yang 100% ori dan yang KW itu tidak mudah bertahan yang KW ya. Yang asli itu mudah bertahan, mahal, premium, sulit didapatkan, barangnya itu stok terbatas gitu ya. Jadi tidak pasaran gitu ya. Nah, saya langsung berpikir begini. Penyembah yang otentik itu penyembah yang asli Bapak Ibu ya. Penyembah yang bukan KW. Penyembah yang gak palsu. Terbukti ketika ada tekanan datang, pergumulan datang, sakit menerpa, kesesakan menekan, kita tetap bertahan. Karena kita itu penyembah yang otentik, penyembah yang asli 100% ori. Karena apa? Tuhan yang ada dalam hidup kita, amin. Jadi kalau kita menjadi penyembah yang bukan otentik, penyembah yang gak asli, penyembah yang gak ori, ketika ada tekanan hidup datang, ketika ada masalah menimpa, ketika kita diberikan penyakit yang tidak kunjung sembuh, ketika kita diberi goncangan perekonomian akibat pandemi yang lalu, dan mungkin sampai saat ini masih kita alami, kita langsung mulai undur dari gereja. Kita mulai cuti dulu dari pelayanan. Kita mulai jarang berdoa. Kita mulai kecewa sama Tuhan. Gak bertahan lama sifatnya Bapak Ibu. Tetapi penyembah yang otentik itu cirinya satu, yang pertama dia 100% ori. Dia bertahan lama, dia kuat, dia gak mudah rusak, hatinya gak mudah rusak, hatinya tidak mudah terganggu, imannya gak mudah goyang karena masalah yang menerpa. Dia punya kekuatan yang super karena dia 100% original. Buatan Allah. Allah yang maha besar dan dahsyat itu. Ya, jadi mari kita menjadi penyembah yang otentik. Itu penyembah yang benar-benar asli, menyembah Tuhan sebab kita diciptakan untuk menyembah Dia, Bapak Ibu. Terbukti dari apa? Salah satunya dari perkataan yang kita ucapkan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya, asli. Tuhan itu adalah Allah yang lemah lembut, Allah yang panjang sabar, Allah yang mengasihi setiap kita. Oleh sebab itu kita harus seperti Dia. Otentik itu adalah sesuatu yang kita lihat persis sama seperti yang dikatakan. Jadi perbuatan dan yang dikatakan itu sama. Percayalah Bapak Ibu bahwa menjadi penyembah yang otentik itu bisa kita lakukan. Menjadi penyembah-penyembah yang berkualitas itu kita bisa lakukan ketika hidup kita lekat sama Tuhan. Next. Pertama kita membaca dari Mazmur 100 ayat 3 dan 5. Kita mau sama-sama meresapi ayat ini ya Bapak Ibu ya. Di ayat 3 dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Di Mazmur 100 ayat 3 dan 5 ini kita dibawa untuk mengenal siapa Tuhan kita. Kenapa kita harus menjadi penyembah yang otentik? Kenapa kita harus menjadi penyembah-penyembah di dalam Tuhan yang berkualitas? Sebab kita mengenal Allah kita. Dialah Allah yang pertama dikatakan di ayat ketiga. Tuhanlah Allah, Dia Allah yang berdaulat, Dia Allah yang berotoritas memegang setiap kehidupan. Dari kita dalam kandungan ibu sampai kita berpulang nanti ke surga, ke rumah Bapa, Tuhanlah yang menulis cerita hidup kita. Yang kedua, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Dia yang menciptakan kita.
Dia Allah yang menciptakan kita dan kita itu miliknya Tuhan. Umat dan kawanan domba gembalaan. Kawanan domba gembalaan di sini menceritakan tentang Allah itu pemelihara hidup kita. Kita harus kenal Tuhan terlebih dahulu supaya kita bisa menjadi penyembah yang otentik. Mengenal Tuhan di dalam Mazmur 100 ayat 3 dan 5 ini jelas sekali kita diharuskan untuk menyembah Tuhan karena Dia Allah yang pertama yang memegang kehidupan kita. Dialah pencipta kita, Dialah pemilik hidup kita, Dia yang memelihara setiap aspek kehidupan kita. Di ayat yang kelima, sebab Dia itu baik, kasih setia dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Dia itu baik. Kita harus mengenal dulu siapa Tuhan kita, baru kita bicara soal penyembahan yang otentik, Bapak Ibu. Kalau kita nggak kenal Tuhan kita dengan jelas, kalau kita nggak kenal siapa sih Tuhan, kenapa saya harus datang menyembah Tuhan, kenapa saya harus menyembah secara otentik? Kalau kita nggak kenal Tuhan, itu menghalangi kita untuk kita datang sungguh-sungguh sama Tuhan. Ini 4 dasar yang menurut saya kita harus mengerti, Bapak Ibu ya. Kita harus mengerti, kita harus renungkan, oh Tuhan, aku memuji Engkau, aku datang beribadah ke tempat ini, aku memuji Tuhan sebab Engkaulah Allah dalam hidupku. Engkaulah penciptaku. Engkaulah yang memiliki seluruh kehidupanku dan Engkau Allah yang sangat baik. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Bahkan anak cucu kita diberi jaminan hidup di dalam keselamatan dan janji Tuhan. Wow, luar biasa Tuhan kita, Bapak. Mari kita kenal lebih dalam. Di dalam Ibrani 12 ayat 28-29 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah Allah yang menghanguskan. Di Ibrani 13 ayat 15, sebab itu marilah kita oleh sebab Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan Allah. Jadi setelah kita kenal Allah, kita melakukan hal ini, Bapak Ibu. Dia pengen kita datang kepadanya dengan hormat dan takut. Sudahkah kita semua datang ke tempat ini untuk bertemu dengan Tuhan dengan rasa hormat dan takut? Kita menghormati Tuhan yang adalah Raja dalam kehidupan kita. Kalau kita berbicara tentang penyembahan, Bapak Ibu, itu berbicara tentang kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita yang mempermuliakan nama Tuhan. Penyembahan tidak hanya berbicara tentang saya yang berdiri di sini lalu bernyanyi memuji Tuhan. Penyembahan itu berbicara tentang hidup Bapak Ibu dan Saudara, di rumah, di tempat kerja. Itu semua berbicara tentang kehidupan penyembahan. Hutan hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Yang bisa lagu ini sama-sama kita bernyanyi. Hutan hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Jadi hidup kita itu adalah penyembahan. Dimanapun kita ditempatkan, kita harus menyembah Tuhan. Bagaimana kita harus menyembah Tuhan kalau kita nggak kenal siapa Tuhan kita? Tuhan pengen kita tuh asli, nggak palsu. Dalam hal apa? Ketika kita bernyanyi bagi Tuhan, waktu tadi saya bernyanyi, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Di pikiran saya membayangkan Bapak Ibu, waktu Tuhan menciptakan saya mulai dari saya kandungan ibu sampai saya bisa berdiri di depan seperti ini, di depan Bapak Ibu. Saya tercipta dengan kondisi yang tidak normal, Bapak Ibu ya. Kedua kaki saya Bapak Ibu bisa lihat, beda sebelah. Itu terjadi karena saya terlahir tidak normal dari sejak saya lahir. Tapi ketika saya menyanyikan lagu ini, saya mulai berpikir Bapak Ibu,
waktu Tuhan menciptakan saya, Tuhan menciptakan saya dengan sangat mulia, sangat berharga, sangat mahal. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk saya menjadi minder, untuk saya menjadi rendah diri, untuk saya menjadi enggan melayani Tuhan, untuk saya jadi kecewa sama Tuhan. Kenapa saya diciptakan seperti ini, tidak seperti orang lain? Tidak, Bapak Ibu ya. Tapi hidup penyembahan itu adalah, saya mulai berpikir ketika saya selalu bernyanyi lagu puji-pujian kepada Tuhan, saya mulai memikirkan, oh betapa dahsyatnya Tuhan. Pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bernyanyi dan memuji Tuhan, tidak hanya sekedar diperkatakan, tetapi diresapi. Saya memuji Tuhan, oh saya diciptakan dalam kemuliaan, oh benar, saya diciptakan dalam kemuliaan, saya berharga di mata Tuhan. Tidak ada salah satu orang di tempat ini yang tidak berharga di mata Tuhan. Semuanya berharga di mata Tuhan, semuanya Tuhan sayang. Seberapa besar dosa yang telah kita buat, Tuhan sayang sama kita. Ya, jadi saya mau mengajak Bapak Ibu, yuk kita mulai menjadi penyembah yang otentik. Itu benar-benar ketika kita bernyanyi, nggak hanya sekedar bernyanyi, formalitas, menjadi sekedar berkata-kata sesuatu yang, dan lagunya begini, kata-katanya mengatakan Tuhan Yesus baik ya, Tuhan Yesus baik aja. Enggak, tapi kita merasakan Bapak Ibu, kita merasakan, kita mengalami kebaikan Tuhan. Kita mengalami kasih setia Tuhan setiap hari, pemeliharaan Tuhan, dan itu yang membuat kita bisa menangis, bisa mengangkat tangan waktu bernyanyi dan memuji Tuhan, bisa loncat-loncat dalam memuji Tuhan. Karena apa? Aku bersuka cita, sebab Tuhan itu dahsyat banget dalam hidup. Mari Bapak Ibu kita sama-sama belajar. Saya pun belajar untuk terus bersyukur dalam kehidupan saya, untuk senantiasa berterima kasih sama Tuhan untuk setiap hal yang diberikan, maupun itu baik maupun itu tidak baik bagi pemandangan saya tetap mengucap syukur sama Tuhan. Di ayat yang Ibrani 13 ayat 15, saya ulang sekali lagi. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Waktu ketika saya mengalami masa-masa kelam, waktu saya di SD, SMP, teman-teman menghina saya dengan kondisi saya seperti ini Bapak Ibu, yang saya bisa bilang bahwa saya menyanyi buat Tuhan, saya berkata-kata dalam pujian dalam mulut saya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh baik. Itu yang selalu saya katakan. Kau ciptakanku berharga. Saya ucapkan semua janji Tuhan tentang diri saya, tentang setiap manusia ciptaannya, bahwa setiap kita itu berharga di mata Tuhan. Dan itu yang tidak membuat saya lupa akan kebaikan Tuhan. Ketika saya mulai meragukan kebaikan Tuhan, saya lihat diri saya, oh saya bisa sampai hari ini di umur 39 tahun saya ada di sini. Semuanya dilewati bersama dengan penyertaan Tuhan. Ya, jadi mari kita terus percaya, perkatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Nyanyikan bersama. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Coba kita sambil merenungkan ya Bapak Ibu ya, kita sambil merenungkan kebaikan Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan pada kita minggu ini. Nggak usah yang lama-lama, mungkin lupa ya Bapak Ibu ya. Minggu ini aja, sepanjang minggu ini kita pikirkan kebaikan Tuhan, kita nyanyikan lagu ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik,
kehidupan penyembahan kita yang didasari dengan pengalaman kita bersama dengan Tuhan akan powerful Bapak Ibu. Ingat ya, keautentikan itu sesuatu yang kita lihat tidak berbeda dengan apa yang kita katakan. Asli loh. Ya. Mari kita sama-sama mau merenungkan kebaikan Tuhan hari-hari ini. Di dalam Yesaya 63 ayat 7 dikatakan, aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan Bapak Ibu. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Penyembah yang otentik itu gak bisa berdiam diri. Dia pasti selalu menyebutkan kasih setia Tuhan, karena dalam sepanjang hari 24 jam itu terlalu banyak kasih setia Tuhan, terlalu banyak pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kita bisa bangun pagi itu anugerah, kita bisa bangun pagi tidak ada badan yang sakit itu anugerah, kita bisa sarapan, kita bisa makan, kita bisa mandi dengan air yang ada di rumah. Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit. Di rumah kami itu sedang kesulitan air. Jadi 2 minggu ini terjadi kekeringan di dalam rumah kami. Jadi kita sedikit merasakan kehidupan seperti di padang gurun. Tidak ada air, bayangkan saya dan suami saya beserta dengan 4 orang anak kami, 6 orang di dalam satu rumah tidak ada air. Jadi kita beli airnya. Jadi kalau mau ada air kita beli, karena air yang dari ladang nggak ngocok. Nah itu buat kita tuh jadi gimana ya, setiap hari tuh pengen ngomel gitu ya, sejujurnya gitu sebagai manusia. Aduh, tiap pagi pengen mandi, nggak bisa mandi, airnya nggak ada, 1 ember harus dibagi bareng-bareng 6 orang. Kalau mau ke WC, kalau airnya udah kehabisan, kadang-kadang ikut ke pom bensin Bu. Terus waktu musim hujan sih mending ya, karena kita tampung air hujan. Jadi ember itu ditaruh di depan, 3 ember, 4 ember menjajar, kita nampung air hujan turun dari atap. Mandinya pakai air seperti itu kalau udah mepet banget gitu, air yang kita beli udah habis. Hal seperti itu kan buat saya tuh jadi pengen ngomel terus gitu ya Bu Ibu ya. Bapak Ibu, saya pengen ngeluh, aduh Tuhan, air aja kok susah sih gitu. Ini gimana anak-anak sekolah, kerja, butuh mandi, butuh keramas, butuh nyuci piring, butuh nyuci baju. Tapi saya langsung teringat bahwa aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur. Meskipun gak ada air, mulut saya tetap bersukacita, tetap mengucapkan syukur Bapak Ibu. Pernah suatu kali, waktu itu gak ada suami saya di rumah, saya sendiri. Suami saya bilang, ingat nyedot, jangan lupa gitu ya. Kalau mau pergi kan pasti gitu pesannya. Karena kita harus nyedot sering supaya ya sesugan ada air gitu ya. Jadi setiap saya nyedot, saya tuh mulai tumpang tangan gitu di selangnya. Air jalan loh, air jalan ya, nanti siang jalan ya, supaya kita bisa pada mandi. Pada kenyataannya jalan gak Bapak Ibu? Udah 2 minggu gak jalan. Udah saya doain, udah saya tumpang tangan, udah saya doain terus sama anak-anak. Ayo tuh anak-anak berdoa minta air sama Tuhan. Karena bukan rumah saya aja yang gak ada air, tapi seluruh komplek Ciatul tuh gak ada air. Tapi ketika saya bilang, saya mau tetap bersyukur meskipun gak ada air. Saya mau bersyukur meskipun saya jadi sulit mandi, sulit cuci piring, saya bersyukur. Hal-hal keseharian itu Bapak Ibu, mari kita menjadikan itu tuh kebiasaan. Ketika kita mengalami masalah, mengalami kemenangan, masalah apapun itu, ketika badan kita lemah, terbaring sakit, yang keluar dari mulut bibir kita itu tuh apa? Menyebut-nyebut kebaikan Tuhan, menyebut-nyebut kemasyuran Tuhan, menyebut-nyebut segala yang sudah Tuhan lakukan sama kita. Karena semuanya itu bisa menguatkan kita. Jadi kita gak jadi ngomel, hati kita tuh gak jadi kesel, tapi bersukacita. Karena di Mazmur 100 nanti kalau Bapak Ibu baca di rumah, Mazmur 100 ayat 1 sampai 5, perikop itu adalah sebuah undangan kepada kita. Marilah masuk gerbangnya dengan puji-pujian dan sukacita dan sorak-sorai.
apapun yang kita alami, jangan membuat mulut ini mengatakan sesuatu yang negatif. Tetapi ajar mulut ini, paksa mulut kita untuk kita bisa mengucapkan syukur sama Tuhan setiap waktu. Bersyukur, badai. Bersyukur, makannya hari ini cuma sama tempe doang. Bersyukur, hari ini ada sedikit pekerjaan yang masuk, meskipun tidak banyak seperti biasa. Bersyukur hari ini saya bisa jalan ke gereja, pulang dengan sehat, badan gak sakit. Bersyukur hari ini saya gak sesak, nafas saya bisa lancar, gak harus pakai oksigen. Semua itu bisa disyukuri Bapak Ibu. Penyembah yang otentik selalu mengekspresikan kebaikan Tuhan lewat mulut bibirnya. Gak hanya berdiam, tetapi memuji Tuhan terus, bersyukur terus kepada Tuhan. Sebab kebaikan Tuhan tidak pernah habis. Jadi kita mau review 3 hal. Yang pertama, ciri-ciri penyembah yang otentik. Apa tadi yang pertama? Hidup kita harus berkualitas. Ciri penyembahan yang otentik pertama, punya hidup yang berkualitas, orisinil, 100% ori, gak mudah rusak, gak mudah tergoncangkan iman kita dengan segala yang terjadi dalam sekeliling kita. Kedua, antusias dan bergairah dalam menyembah Tuhan. Karena apa? Kita kenal Tuhan. Tuhan kita tuh dahsyat banget, hebat banget. Makanya kita antusias dan bergairah. Kalau ada orang besar, anggap saja Pak Jokowi datang ke tempat ini, saya yakin Bapak Ibu tidak akan datang terlambat. Bapak Ibu akan memakai pakaian yang sangat pantas dan tidak akan memalingkan mata sedetik pun. Pandangannya tertuju kepada Pak Jokowi. Bagaimana dengan Tuhan Allah kita yang selalu ada berdiri di sini di setiap hari Minggu Bapak Ibu datang? Sudahkah kita memberikan antusias dan gairah di dalam menyembah Dia? Lewat apa yang kita kenakan, mulai respon kita, hati kita yang kita bawa, fokus kita hanya sama Tuhan. Gak sabar nunggu hari Minggu karena saya ingin berjumpa dengan Tuhan, saya ingin berjumpa dengan saudara-saudari seiman saya. Gak sabar saya nunggu hari Minggu. Malah mungkin ada yang sebaliknya, aduh udah hari Minggu lagi, malas saya ke gereja. Hati-hati Bapak Ibu ya, hati-hati. Yang ketiga, selalu mengekspresikan kebaikan Tuhan dalam ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Ayo pakai bibir ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita lagi dicurhatin sama orang, dia cerita sesuatu yang keluh kesah, sesuatu yang menyedihkan dalam hidupnya, kita cuma bisa berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sayang kamu, kamu berharga di mata Tuhan. Perkatakan ucapan memuliakan nama Tuhan. Mari biasakan, karena hari ini harus dibiasakan Bapak Ibu. Sesuatu yang sifatnya baik itu harus dibiasakan. Gak bisa berjalan dengan sendirinya, otomatis gak bisa. Kita nature-nya manusia berdosa. Jadi selalu yang dilakukan itu berdosa. Daud juga bilang begitu. Saya tuh ingin menyenangkanmu Tuhan, tapi kenapa yang keluar dari mulut ini selalu yang dosa, yang salah, pelanggaran yang selalu dilakukan. Tetapi untuk melakukan sesuatu yang baik itu perlu usaha. Bapak Ibu perlu mengawali hari dengan Tuhan. Bangun pagi sebelum Bapak Ibu bekerja dan bersekolah. Cari Tuhan. Sembah Tuhan, nyanyi 1-2 lagu. Mungkin kalau ada yang gak bisa nyanyi mungkin bisa haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik. Dimulai dari situ Bapak Ibu. Ya, mari kita belajar menjadi penyembah yang otentik. Penyembah yang orisinil, penyembah yang berkualitas. Karena orang-orang yang seperti ini susah didapatkannya Bapak Ibu. Karena ada perjuangan yang besar mencapai ke sana. Ada harga yang mahal. Tuhan mencari penyembah yang otentik. Mari kita menjadi penyembah-penyembah yang otentik dalam Tuhan. Selalu mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Kita selalu memuliakan nama Tuhan. Selalu menyanyi dan menyembah Tuhan dalam kondisi apapun. Sulit, mau
maupun tidak sulit, baik maupun tidak baik, tetap nama Tuhan yang kita tinggikan. Saya panggil Well Singer untuk maju ke depan. Mari kita bersama-sama nyanyikan pujian ini. Bawa kami Tuhan, untuk kami masuk lebih dalam, menjadi penyembah-Mu. Apapun yang kami bawa hari ini, apapun yang kami alami dan lalui, mungkin karena kami gak mengerti apa maksud dari semua ini. Tapi biarlah hati kami boleh terus melekat sama Tuhan. Mulut kami boleh senantiasa mengucap syukur sama Tuhan. Sebab begitu banyak kasih setia Tuhan yang selalu dilimpahkan dalam kehidupan kami. Walau kadang ku
Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia. Terima kasih kalau Engkau sudah mau menjadi Bapa sampai hari ini atas setiap kami. Terima kasih untuk telingamu yang tidak kurang tajam untuk mendengar doa setiap anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap tangan yang sudah menolong setiap kami yang tidak pernah melepaskan kami dan selalu berada bersama dengan kami. Kami mau hidup kami selalu mengekspresikan cinta Tuhan. Kami mau mulut bibir kami mempermuliakan nama Tuhan. Kami mau antusias bertemu dengan Tuhan setiap waktu. Dan kami mau sama-sama menyaksikan Bapa kebaikan, kemurahan yang akan Tuhan curahkan mulai hari ini. Apapun yang ada di depan kami tidak takut untuk berjalan sebab ada Engkau yang selalu menggendong dan menggandeng kami. Kami menyerahkan setiap jemaat DFC pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Kau memulihkan setiap hati yang terluka. Kau menyembuhkan setiap badan yang sakit. Kau memulihkan setiap pikiran, hati, jiwa yang terbelenggu oleh ikatan dosa. Roh Kudus Tuhan tinggal di dalam hati setiap mereka, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Ketika mereka datang dan percaya kuasa Tuhan tidak terbatas menaungi setiap mereka. Dan biarlah itu yang menjadi kesaksian dari mulut bibir mereka. Mereka boleh mempermuliakan Tuhan, sebab kemurahan Tuhan yang begitu besar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk Bapak. Shalom 3 Pilar, para pelayan Tuhan, pengurus seksi dari seluruh bidang, dan seluruh jemaat yang ada di pusat, di rayon, di TPI, dan di pos perintisan. Sesungguhnya Tuhan punya rencana yang terbaik bagi umat pilihannya. Lalu apa syaratnya? Untuk menemukan jawabannya, bergabunglah bersama kami dalam acara Praise and Worship Onsite pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, mulai pukul 19 hingga pukul 20, bertempat di Bait Elohim Gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar dalam rangka persiapan pelayanan perjamuan kudus. Kami tunggu kehadiran saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Suaminya Ibu
kami bersyukur kehadiran Ibu memberkati kami. Hari ini di tengah kita mungkin kok kosong ya, coba dilihat deh sebelahnya. Siapa ya sebelah saya biasanya ada, kok sekarang nggak ada, kemana ya? Ya, saya berharap Bapak Ibu kita menjadi orang-orang yang mulai peduli juga ya dengan saudara seiman kita. Kayaknya ini biasa hadir tapi kok nggak ada ya. Kalau Bapak Ibu nggak tahu nomor teleponnya bisa tanya saya. Jadi kan bisa di telepon atau mungkin bisa di WA. Itu bentuk kepedulian kita satu dengan yang lain ya. Kalau hari ini mungkin yang jelas yang nggak ada yang di depan ya, yang biasanya Pak Oom bersama dengan keluarga, saya tahu bersama dengan saya pasti dengan ibu ya, dengan istri sedang berobat di Penang yang saya tahu ya, di Pineng. Lalu kemudian Pak Paulus, Ibu Kumala pasti ada dalam pertemuan keluarga besarnya ya terakhir hari ini mungkin ya. Jadi hari ini mereka tidak ada di tempat. Mari didoakan yang terbaik sehingga minggu depan bersama-sama kita berkumpul lagi di tempat ini. Coba diingat, ada yang tahu nggak yang hari ini yang selain dari 4 orang yang saya sebutkan tadi, siapa yang tidak hadir? Siapa? Coba. Hah? Bu Sri ya, Bu Sri dengan Sarah dan keluarga. Siapa lagi? Saya mau tahu dulu nih. Sebenarnya Bapak Ibu hafal nggak siapa sih jemaat kita? Siapa? Ya, Erni. Oh, hafal juga ya. Ada di sebelah sini? Hah? Kota Siang. Siapa yang akan datang? Coba. Oh ini iya ya, puji Tuhan. Nah, puji Tuhan. Ternyata Bapak Ibu aware juga. Oh ini nggak ada, oh ini tidak ada, oh ini nggak ada. Nah jadi sebentar saya berharap ada yang akan bertanya ke saya, Bu, nomor teleponnya berapa ya? Jadi saya mau, nah, Ibu mau kunjungan kapan ya? Saya ikut ya, gitu ya. Senang deh saya kalau kayak gitu ya. Jadi saya ada temennya, nggak sendirian gitu ya. Iya Pak Iwan kemana Ibu Iwan? Oh, boboan. Lagi ketiduran. Tapi ya itulah, dan mohon didukung dalam doa untuk terus-menerus jemaat tempat ini bertumbuh ya, berakar dalam Tuhan. Lalu terus tadi hidup di dalam penyembahan dan kita terus menjadi orang-orang yang cinta Tuhan sampai akhir. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri pertemuan ibadah kita pagi hari ini. Kembali kami berdiri di hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami berterima kasih Engkau sudah berfirman kepada kami. Engkau menyampaikan Tuhan bahwa Engkau adalah gembala kami. Kami ini adalah domba-domba milik-Mu. Engkau baik adanya. Dan biarlah kami boleh menjadi milik Tuhan yang begitu mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Kami menjadi penyembah-penyembah yang asli. Kami menyembah Tuhan apapun keadaan kami. Karena kami tahu Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk Ibu Debbie yang sudah memberitakan, membentangkan firman-Mu kepada kami. Supaya kami Tuhan memiliki kualitas penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kami boleh setia kepadamu melakukan yang terbaik. Kami boleh terus Tuhan menanti-nantikan Tuhan apapun keadaannya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan kami boleh memuji menyembah Tuhan diiringi dengan musik yang indah, dipimpin oleh rekan-rekan kami dengan sehingga kami boleh memuji Tuhan dengan baik hari ini. Terima kasih. Kami bersyukur untuk rekan-rekan kami yang menolong kami di dalam multimedia, sound system yang baik, lighting yang baik. Kami bersyukur untuk rekan-rekan kami yang sudah menyambut kami di rumah Tuhan. Kami berterima kasih untuk semua yang sudah berjelih lelah sehingga kami bisa beribadah dengan nyaman. Berkati mereka ya Bapa. Dan pada pagi hari ini bersama-sama kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Oom Gunawan yang sedang ada di Pineng, yang berobat. Tuhan menyertai. Biarlah Engkau sendiri akan campur tangan di dalam kesehatan mereka, sehingga boleh Tuhan mereka menerima anugerah daripada Engkau, kesembuhan yang sempurna. Demikian juga untuk keluarga besar dari Bapak Ibu Paulus
yang tidak ada di tempat kami, Tuhan juga memberkati. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang lain yang tidak hadir di sini. Ada Ibu Sri, Tuhan, ada keluarga dari Pak Tatsyong, Ibu Winnie, bahkan yang lain yang kami tidak sebutkan satu persatu. Namun Engkau mengenal mereka, Engkau juga akan hadir dalam hidup mereka. Apa yang menjadi pergumulan, kesulitan mereka, Tuhan campur tangan. Apabila ada yang sakit, Tuhan menyembuhkan. Apabila ada di dalam pergumulan yang berat, Tuhan campur tangan. Bangkitkan iman percaya mereka, sehingga mereka percaya Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Terima kasih ya Bapa, kami juga menyerahkan Tuhan akan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Kami berterima kasih, kami boleh merayakan Tuhan hari kemerdekaan kami, dan tahun depan kami akan masuki tahun politik Tuhan. Tepat 14 Februari 2024 kami akan mengadakan pemilihan umum. Oleh sebab itu Tuhan campur tangan, biarlah Engkau sendiri juga yang akan membangkitkan Tuhan semangat bagi anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami boleh Tuhan tergerak Tuhan untuk memakai suara kami dengan benar. Berikan hikmat kepada kami supaya Tuhan melalui suara yang kami salurkan Tuhan, Tuhan sendiri yang menetapkan Tuhan pemimpin yang tetap untuk negeri kami. Terima kasih Tuhan akan setiap persiapan Tuhan yang akan campur tangan. Demikian kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, mulai dari yang terluar sampai yang ada di kota-kota besar. Tuhan, biarlah Engkau Tuhan berkuasa, berdaulat penuh atas setiap gereja-Mu, sehingga setiap pemimpin gereja boleh menerima Tuhan hikmat daripada-Mu, membawa gereja semakin serupa dengan Tuhan dan menjadi berkat di mana berada. Demikian tempat ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah tempat ini terus Tuhan ada di dalam anugerah Tuhan. Tetangga kami Tuhan memberkati. Dan Tuhan kami berdoa, biarlah Engkau mengirimkan lebih banyak lagi jiwa di tengah kami, supaya tempat-tempat yang tersedia, kursi-kursi yang masih ada ini boleh dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang diselamatkan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami menjadi saksi akan kebaikan Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Dan memasuki minggu Tuhan yang baru ini, kami memohonkan kasih sayang daripada Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh umat-Mu, berkatilah Tuhan. Sertailah kami dalam seluruh urusan hidup kami. Rumah tangga kami serahkan dalam tangan-Mu. Pekerjaan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, studi kami serahkan dalam tangan-Mu. Segala cita-cita dan pengharapan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah semua kami bertumbuh ke arah Kristus. Kami semua bergantung penuh kepada-Mu, karena kami tahu Tuhan Kau tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan kami. Baik saudara-saudari sekalian, setelah kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, biarlah Engkau dan saya boleh meninggalkan rumah Tuhan ini, dan jadilah saksi Kristus. Jadilah Engkau pembawa kabar baik dimanapun Engkau berada. Dan sebentar sebelum Engkau meninggalkan tempat ini, memasuki pekan yang baru, terimalah berkat daripada Tuhan. Tengadahkanlah tangan-Mu, dan inilah doa berkat untuk Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, kesetiaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai engkau dan saya sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Segala pujian dan syukur bagi Allah yang mulia, kudus dan aman. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kau
Cinta yang mengubah